Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah pengajian menjelang berbuka Masjid Utsman bin Affan yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang sejuk diiringi dengan turunnya gerimis atau hujan. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, lebih dari itu adalah nikmat hidayah sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada suri toladan kita, idola kita sebagai orang Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan menyampaikan intisari dari kitab Min Mushkilatis Syabab, problematika pemuda beserta solusinya. Kemarin sudah kita sampaikan 3 hal yang merupakan permasalahan yang ada pada para pemuda. Yang pertama adalah terbukanya atau adanya al-faragh, yaitu waktu luang yang tidak diisi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, maka solusinya setiap pemuda harus punya aktivitas yang bermanfaat, punya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, maka di sana akan
menghilangkan satu problem, yaitu al-farah. Wa idza farahta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Kemudian permasalahan yang kedua kemarin telah disampaikan, yaitu adanya ketidakharmonisan antara yang muda dengan yang tua. Yang muda tidak mau hormat kepada yang tua, yang tua tidak kasih sayang kepada yang muda, masing-masing egois. Ya, maka solusinya dari dua pihak tersebut. Yang lebih tua dia menerapkan sifat kasih sayang. Ketika melihat ada penyimpangan, ada perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh anak muda atau oleh anaknya misalnya, maka dia harus berusaha untuk merubahnya. Tidak boleh mengedepankan pesimis. Karena sudah ngasih nasihat 1 kali misal, 10 kali misal, 100 kali misal, kemudian menimbulkan sudah sulit. Anak seperti itu sudah sulit untuk dikasih nasihat, kemudian putus asa. Maka yang terjadi akan terus-menerus anaknya atau pemudanya melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Dan dari sisi yang muda, dia harus mulai mau mendengar nasihat dari yang tua. Karena nasihat yang disampaikan itu hakikatnya bukan sedang menghukuminya, bukan sedang menyalahkannya, tapi sedang mengarahkan agar bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kemarin telah disampaikan termasuk problematika pemuda adalah ketika mereka punya akses, punya hubungan dengan orang-orang yang menyimpang. Mereka berteman dengan orang-orang yang menyimpang. Maka sangat jelas sekali bahwa teman itu mempengaruhi. Sahib, teman itu nyeret. Kalau temannya jelek, temannya lingkungannya jelek, semua yang dijadikan teman ngobrol, teman duduk, orang-orang yang tidak ada kecenderungan kepada agama, bahkan sebaliknya tidak suka kepada agama misalnya, ya maka dia akan terpengaruh. Diawali cara berpikirnya, kemudian sampai kepada tingkah lakunya. Ya. Maka solusinya, ya kemarin disampaikan, yaitu dengan cara seorang pemuda dia harus memastikan orang yang menjadi temannya adalah orang yang salih, orang yang baik, sehingga dia akan terpengaruh kebaikan dari temannya. Ya, karena sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mengingatkan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sangat tergantung kepada agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian dia melihat dengan siapa dia harus berteman. Berarti berteman, mencari teman, sahabat itu harus selektif, harus palah pilih. Bukan sebagaimana ucapan mereka yang mengatakan kita jadi orang itu harus pintar bergaul, harus pintar berteman, berteman boleh dengan siapapun. Nah, itu tidak berlaku bagi kita, tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena ini akan menentukan
nasib kita dunia akhirat. Berapa banyak orang-orang yang tadinya baik karena salah gaul menjadi rusak. Tadinya solih, sregep sholat misal, bulan Ramadan ya puasa, tapi karena salah gaul dia menjadi tidak sholat dan tidak puasa di bulan Ramadan. Wal'iyadu billah. Kemudian kita lanjutkan pada sore hari ini pertemuan yang terakhir, yaitu poin yang keempat dan yang kelima, ya, karena disebutkan di sini ada 5 poin di mana hal itu menjadi problematika pemuda dan juga disampaikan ilajnya atau obatnya atau solusinya. Yang keempat disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan muskilah permasalahan yang ada pada para pemuda, yaitu qiraatu ba'dil kutubil hadamah min rasaila wa suhufin wa majallatin wa ghairiha mimma yushakikul mar'a fi dinihi wa aqidatihi, yaitu ketika seseorang dia suka membaca sebagian kitab-kitab yang membahayakan, kitab-kitab yang merusak. Min rasail, contohnya semacam buletin, wasuhuf, surat kabar atau koran-koran misal, wa majallat, dan juga majalah-majalah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Dan yang lainnya kalau di zaman kita sekarang semacam situs link atau akun yang memiliki pemikiran yang membahayakan. Ya, mungkin lebih dekat ke itu untuk kita. Kadang ada yang dia itu suka berselancar di dunia maya tanpa ada yang memandu. Wal'iyadzubillah, kemudian ketemu dengan tulisan-tulisan yang membahayakan. Dibaca pembahasan tentang tasawuf misal oleh orang yang dia cenderung kepada tasawuf, yang intinya di sana membenarkan ajaran semacam itu. Ada yang membaca tentang semacam akidah-akidah yang kelihatannya semangat, tapi ternyata menyimpang dari jalan yang benar. Terkesan seperti dalam rangka menegakkan agama, tapi ujung-ujungnya mengkafirkan semua orang misal. Membaca yang lainnya, yang bisa membahayakan, mimma yusakikul mar'a fi dinihi wa aqidatihi, yang bisa menjadikan seseorang itu hasilnya adalah ragu terhadap agamanya, ragu terhadap akidahnya. Tulisannya orang-orang liberal dibaca dengan anggapan yang penting saya kan sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Apakah kita sudah punya filter sedemikian kuat sehingga memastikan kalau membaca ini tidak akan terpengaruh? Sehingga bagi kita talibul ilm, ketika akan membaca, yang pertama dilakukan adalah kira-kira apa? Bertanya kepada yang lebih paham.
Tanya kepada ustadz yang paham. Misal ketemu buku tertentu, tanya, ustadz, ini buku ini bagus nggak untuk saya baca? Pasti ustadznya akan bisa menjawab karena dia punya wawasan yang lebih dibandingkan kita yang bertanya. Ketika bukunya bagus, oh iya bagus, silakan dibaca. Kalau bukunya tidak bagus, oh ini jangan dibaca karena berbahaya, nanti bisa mempengaruhi pikiran kita. Misal, kadang ada pemuda yang dia begitu sangat luas, ya, jelajahannya sangat luas dalam hal membacanya, tapi wal'iyadzubillah terjerumus di dalam bacaan-bacaan yang bisa merusak agama dan juga akidah. Dan biasanya bacaan seperti itu kadang asik untuk dibaca kadang, gitu ya. Ya karena memainkan logika terus. Wa yajurruhu ila hawiyati tafassuh. Dan hal itu akan menyeret dia kepada jurang kebinasaan. Niatnya ingin punya wawasan, tapi hasilnya malah terjerumus di dalam kesesatan. Baik dalam hal minal akhlaqil fadilati fayaqa'u fil fikri warradilati. Yang tadinya dia memiliki akhlak yang baik, kemudian terjerumus di dalam pemikiran yang kufur dan juga pemikiran yang radilah, pemikiran yang hina, pemikiran yang menyimpang. Idza lam yakun 'inda syabin mana'atun qawiyatun minas saqafati diniyatil 'amiqah wal fikri sakib. Tatkala pemuda tersebut dia tidak memiliki benteng yang kuat, wawasan agama yang mendalam, dan juga cara berpikir yang tajam atau kritis. Maka intinya di sini adalah kita tidak memudahkan diri kita untuk membaca setiap tulisan yang ada di depan kita. Kita membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih paham buku apa saja yang boleh dibaca dan yang tidak boleh dibaca. Ketika ada buku yang di situ mengarah kepada pemikiran liberal yang aman, jangan dibaca, meskipun niatnya untuk wawasan. Ketika buku tersebut isinya mengarah kepada misal ya akidah wahdatul wujud misal, maka yang aman jangan dibaca. Jangan beranggapan oh saya sudah tahu ini salah, tapi tetap dibaca gitu. Tahu salah tetap dibaca kemudian dinikmati, ini yang akan bisa menyeret dia sedikit demi sedikit, tahu-tahu sudah dalam, masuk ke dalam jurang kesesatan yang lebih dalam. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang bisa memberikan madarat. Maka gambarannya buku yang semacam ini akan bisa menjungkir balikan seorang pemuda yang harusnya dia dapat wawasan yang sahih, punya ilmu yang benar, tapi karena salah baca maka menjadikan wawasannya dan ilmunya yang dia miliki adalah sesuatu yang salah. Kemudian apa ilajnya atau apa solusinya? Disebutkan oleh beliau wa ilaju hadhil muskilah, solusi dari problem yang jenis ini, an yabta'ida sabu an qiraati hadhil kutubi ila qiraati kutubin ukhra tahrisu fi qalbihi mahabbatallahi wa rasulah wa tahqiqal imani wal amala salihah wal yasbir ala dzalik.
Solusinya adalah seorang pemuda tersebut harus menjauh. Jangan coba-coba membaca dengan anggapan dia sudah tahu buku itu salah. Tapi yang betul, jangan dibuka tapi dijauhkan. Karena yang namanya subhat itu kalau sudah masuk ke sini, ke dalam hati, itu sulit untuk diobati, sulit, berat sekali. Jangan dianggap gampang ya. Kalau sudah ada keyakinan masuk ke hati ya, jangan dianggap ini gampang dihilangkan dengan nasihat. Ini satu yang berat karena sudah masuk ke dalam hati. Sehingga yang namanya bacaan itu akan menggiring sedikit demi sedikit, tahu-tahu masuk dalam dan lebih dalam. Wal'iyadzubillah. Awalnya dia menolak sebuah anggapan, semua agama benar dan masuk surga. Tapi karena dibaca buku-buku liberal, kemudian oh iya ternyata, oh benar juga dia pakai dalil gitu kan. Buku-buku seperti itu ya pakai dalil. Jangan dianggap mereka nggak punya dalil. Ya mereka pakai dalil, dalilnya ayat, dalilnya hadis, ayat hadis. Kemudian menyimpulkan oh ternyata yang benar yang ini, wal'iyadzubillah. Jangan dianggap kelompok-kelompok yang menyimpang itu tidak punya dalil. Ya maaf ya, sekelas yang jelas-jelas dia mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, jangan dianggap dia itu gak punya dalil. Dia itu punya dalil, punya argumen, punya referensinya dari kitab-kitab para ulama. Ya cuma ya pemahamannya disimpangkan. Ketika kita tidak punya benteng, maka akan terseret sedikit demi sedikit, lama-lama mengakui oh ternyata ya kelompok yang namanya ini ternyata benar. Wal'iyadzubillah. Ada kelompok yang mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad, itu kan. Pimpinan mereka dianggap sebagai nabinya. Ya sehingga kembali ke sini, ilajnya sebenarnya mudah, yaitu dengan cara jauhi saja. Kalau ketemu buku yang penulisnya saja nggak jelas, gitu ya. Kemudian arah pembahasannya terkesan sudah mengarah kepada kesesatan, jangan dibuka. Jangan dibuka dan jangan dibaca. Baik yang berkaitan dengan semacam tadi mengakui semua agama benar, berhak masuk surga misalnya. Baik yang berkaitan dengan akidah misalnya Allah itu menitis pada semua makhluknya misalnya, wahdatul wujud. Baik yang berkaitan dengan cara muamalah dengan penguasa, yang ujung-ujungnya adalah mengkafirkan penguasa dan semua orang Islam yang ada di negeri itu misalnya. Jangan dibaca. Karena di buku itu penuh dengan dalil. Tapi dalilnya dipahami dengan pemahaman yang salah. Sehingga sering kita sampaikan, ukuran kebenaran itu harus dua. Pertama benar sumbernya, kedua benar pemahamannya. Benar sumbernya Al-Quran, As-Sunnah. Ini belum cukup, tapi harus didukung dengan yang kedua, yaitu benar di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Karena kelompok-kelompok yang menyimpang itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya mereka memahami dengan pemahamannya, sedangkan yang benar memahami dengan pemahaman yang telah dipahami oleh para sahabat. Para sahabat wariskan kepada para tabi'in, para tabi'in wariskan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in wariskan kepada generasi setelahnya dan setelahnya dan setelahnya sampai hari kiamat. Ada orang-orang
yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Akan ada sampai hari kiamat. Kemudian di sini oleh muallif rahimahullah diberikan lampiran wa ahammul kutub an-nafi'ah, kitab yang bermanfaat yang paling utama tentunya adalah kitabullah Al-Quran. Artinya harus dekat dengan Al-Quran. Seorang muslim harus dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Maka diawali dengan tahap yang paling awal, yaitu belajar membaca Al-Quran. Setelah itu rutinkan membaca Al-Quran, ya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Sangat bagus misal satu hari bisa membaca 1 juz supaya setiap 1 bulan bisa khatam 1 kali. Bagi yang punya kemampuan lebih silakan lebih banyak dari itu. Bagi yang gak mampu silakan kurang dari itu. Intinya sesuai kemampuan. Gimana kalau sehari 1 ayat, boleh nggak? Baca Al-Quran sehari 1 ayat boleh nggak? Boleh atau dilarang? Diangsal gitu. Ya, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Dilarang baca Al-Quran 1 hari 1 ayat, ya nggak ada. Baca Al-Quran 1 hari 1 ayat ya boleh. Intinya sesuai dengan kemampuan. Karena inilah kitab yang paling bermanfaat. Syukur-syukur seperti ini ya. Antum baca misal 10 ayat, setelah itu baca terjemahnya. Baca lagi, baca terjemahnya, khatam, membaca, khatam juga terjemahnya. Karena kelas kita kan masih, kalau jenengan butuh terjemah enggak? Atau cukup membaca langsung paham gitu? Ada yang sambil baca langsung paham isinya? Kan masih butuh ya terjemah. Ya, sangat bagus ya. Meskipun baru baca terjemahnya sudah ada gambaran garis besar gitu ya. Ada gambaran garis besar. Nah, kecuali misal tanpa terjemah sudah paham, oh ini ayatnya maksudnya ini dengan melihat kalimat yang ada ya. Tapi sekelas kita yaitu masih membutuhkan terjemah ya. Akan tapi jangan lupa ayatnya dibaca ya, bukan cuma terjemahnya, ayatnya enggak. Wah, mencukupkan terjemahnya, enggak mau belajar baca Al-Quran, ini ya juga kurang tepat. Karena Al-Quran membacanya saja sudah dihitung ibadah. Bahkan dirinci pahalanya itu ada pada setiap huruf. 1 hurufnya adalah 10 kebaikan. Maka dikatakan di sini wa ahammul kutub an-nafi'ah kitabullah. Kitab yang paling bermanfaat itu adalah Al-Quran. Kemudian wa ma kataba alaihi ahlul ilmi. Dan juga kitab yang ditulis oleh para ulama. Minat tafsiri bil ma'thuris sahih, baik yang berupa tafsir menggunakan asar. Tafsir yang mana tafsir itu menggunakan asar, menggunakan dalil-dalil dari hadis, dari perkataan para sahabat dilampirkan di situ. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Apa contohnya? Contohnya tafsir Ibnu Katsir. Ya, contohnya tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah at-tafsir bil ma'thur. Ya, adapun as-sahih maka perlu setiap hadisnya perlu dilihat lagi ya, sehingga ada buku-buku yang sudah memberikan takhrij ya kepada hadis yang ada di tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga tafsir al-maqul as-sharih. Tafsir yang menggunakan logika, tapi logikanya logika yang benar. Karena disampaikan oleh ulama yang paham dengan masalah tafsir, sudah memenuhi syarat sebagai orang yang menafsirkan ayat. Ya, contohnya misalnya yaitu tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.
Itu tafsirnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Ya. Di sana beliau langsung menjelaskan apa inti dari makna ayat ini, apa makna dari ini dan ini. Ya. Kemudian wa kadzalika sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kitab yang bermanfaat adalah kitab tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab hadis ini bermanfaat. Contohnya yang terkenal apa? Kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis misal Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Ini kitab-kitab yang bermanfaat. Dan juga kitab-kitab yang lainnya yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mereka ilmunya, penjelasannya itu mengambil dari ulama-ulama yang sebelumnya. Yang kesimpulannya memahami, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang mana sudah dituangkan di situ dengan pemahaman sebagaimana pemahamannya para salafus salih. Pemahaman yang menyimpang dibersihkan dari kitab-kitab itu. Ya, sehingga ada istilah at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah itu dibersihkan dulu. Ya, dibeningkan dulu sebuah kitab dari hadis-hadis yang palsu, hadis yang lemah, dhaif, yang mungkar. Setelah jelas semuanya itu hadisnya makbul, barulah ditarbiyahkan, diajarkan kepada kaum muslimin. Nah, ya ini problem yang keempat, intinya apa? Salah baca tulisan. Kalau kita istilah kita sekarang baik berupa artikel, situs ya, web itu yang membahas ilmu-ilmu yang ternyata yang dibahas mengarah kepada kesesatan. Membaca kitabnya terkesan semangat menegakkan agama, tapi ujung-ujungnya adalah justru mengkafirkan semua kaum muslimin misalnya. Ya. Maka cara mudahnya kalau ingin baca, tanya kepada yang paham. Ustaz, ini buku ini bagus enggak? Boleh enggak? Benar enggak? Demikian juga dengan situs atau linknya atau yang begitu banyak di internet. Tanya dulu, ini link ini benar enggak? Baca yang di sini manfaat enggak? Ya, karena kita tidak punya benteng ya, tidak punya filter ya, sehingga kita butuh kepada orang yang memilikinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, problematika pemuda adalah, dan ini yang sangat banyak ya terjadi, kenapa banyak pemuda yang tidak sholat gitu ya, bulan puasa nggak mau puasa, hobinya tawuran, kemudian minum, tiada hari tanpa judi misal. Bisa jadi karena ada penyebab yang kelima ini, yaitu apa? Dhannu ba'di syabab, ada pemuda yang menganggap, yang dia menyangka annal islama taqyidun lil hurriyat, bahwa agama Islam itu mengekang kebebasan, wa qattun litaqati, dan agama Islam itu menghalangi kreativitas, kemampuan. Sehingga apa yang terjadi? Fayanfiru minal Islam, pemuda itu lari dari agama Islam. Wa yataqiduhu, bahkan dia meyakini yang namanya agama Islam itu dinan rojaiyan,
agama yang kuno, agama yang sempit, atau agama yang ketinggalan zaman, enggak sesuai dengan zaman hari ini. Sehingga ya'khudhu biyadihi ahlahu ilal wara, sehingga dia akan mengajak, dia menjadikan pemeluknya, maksudnya pemuda itu beranggapan Islam itu menjadikan pemeluknya ketinggalan zaman. Kalau kita ngaji nanti ketinggalan zaman, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Ada yang anggapannya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Wa yahulu bainahum wa baina taqaddumi warraqyi, sehingga akhirnya pemuda itu terhalang dari mendapatkan kemajuan di dalam hidupnya dan meningkat. Ini problem. Anggapan, intinya salah paham terhadap agama. Dan itu banyak. Karena salah paham terhadap agama, gak mau dekat dengan agama. Sholat yang gak mau, apalagi ngaji tidak mau. Karena sudah anggapannya agama sama dengan kuno, agama sama dengan ketinggalan zaman. Maka ilahnya apa? Wa ilaju hadhil muskilah, obat atau solusi dari muskilah ini adalah an yaksifan niqaba an haqiqatil islami lihaula'i syabab alladzina jahilu haqiqatahu li su'i tasawwurihim aw qusuri ilmihim aw killaihima ma'an. Maka obatnya adalah harus dibuka tabir penutup cara pandang yang ada pada pemuda, harus diluruskan tentang hakikat Islam yang sebenarnya harus disampaikan kepada mereka, karena mereka tidak tahu hakikat Islam disebabkan jeleknya wawasan mereka terhadap Islam. Dia menilai Islam tapi nggak pernah belajar Islam. Tasawurnya sangat jelek. Dan juga ilmu mereka yang sangat sedikit, atau kedua-duanya. Sehingga gambarannya beliau membawakan satu syair, wa man yaqudha famin murrin maridin yajidu murran bihil ma'az zulala. Orang yang mulutnya ini, orang yang sakit itu kan mulutnya rasanya pahit, sehingga dia akan merasakan semua makanan, minuman rasanya pahit meskipun minumannya minuman yang segar. Yang salah minuman yang segar atau mulutnya yang sedang bermasalah? Yang bermasalah adalah mulutnya. Minumannya, maaf ya, jangan dibayangkan es durian gitu ya. Kata dia pahit, padahal menurut yang lain enak banget gitu. Kalau menurut jenengan enak gak? Luar biasa ya untuk sekarang gitu ya. Hampir ya. Ya maksudnya, meskipun ini manis, tapi karena mulutnya yang bermasalah rasanya pahit. Islam itu manis, tapi karena cara pandangnya yang salah, maka dia menganggap Islam itu pahit. Islam itu cuma mengekang kebebasan, membatasi kreativitas. Ini permasalahan ada pada dia, bukan ada pada Islam. Sehingga solusinya menurut beliau harus dijelaskan hakikat Islam yang sebenarnya, dan tentunya dia harus mau belajar tentang Islam. Maka beliau memberikan gambaran fal Islamu laisa taqidan lil hurriyah. Islam itu tidak pernah mengekang kebebasan, walakinnahu tanzimun laha, tapi Islam itu ngatur kebebasan. Nah, itu bukan ngekang ya, bukan ngekang, tapi mengatur agar rapi. Wa taujihun salimun hatta la tastodimma huriyatu syakhsin bi huriyatin akharin. Islam itu memberikan arahan yang benar
supaya tidak terjadi benturan antara kebebasan satu orang dengan kebebasan orang lain. Kalau masing-masing orang berdalih, saya punya kebebasan mau ngapa-ngapain itu hak saya. Apakah seperti ini bisa dibenarkan? Misal dengan mengatasnamakan kebebasan, jam 2 malam dia nyetel musik ya, dangdutan misal dengan sangat keras. Mengatasnamakan, loh ini kan rumah-rumah saya, tip-tip saya gitu ya. Bebas mau ngapa-ngapain itu hak saya. Apakah bisa diterima yang seperti itu? Tentunya enggak. Betul, melakukan itu bebas bagi kamu, ya kan seperti itu ya. Tapi kalau bagi kita itu adalah satu yang salah. Akan tapi harus dilihat orang lain juga punya hak. Haknya apa? Malam-malam untuk istirahat, untuk tidurnya. Islam itu seperti itu, bukan mengekang atau menghalang-halangi orang untuk melakukan kreativitas. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan kepada hukum-hukum yang ada pada agama ini dengan sebutan hudud. Ya, sering mendengar hudud atau batasan. Apabila berkaitan hukumnya dengan sesuatu yang haram, maka Allah mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Disebut hudud. Larangan juga disebut hudud, kemudian arahannya jangan mendekati. Wa in kana ijaban, apabila berkaitan dengan sesuatu yang wajib, maka Allah menyebutkan tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kalian melanggarnya. Sehingga harus bisa dibedakan antara mengekang kebebasan dengan mengatur agar menjadi tertib. Sebelum bicara agama, di sini intinya disebutkan bicara dunia. Untuk urusan dunia saja kita harus tertib. Makan misal. Makan ada aturannya. Ketika kita ingin badan kita sehat, fisik kita sehat, makan ada aturannya. Tidak dengan mengatasnamakan kebebasan semuanya dimakan. Ya. Yang higienis dimakan, yang racun-racunnya dimakan. Loh, ini kan bebas, saya sendiri yang makan. Kalau dia ingin sehat, dia harus ikut, harus pilih makanan-makanan yang halalan thayyibah. Ini untuk urusan dunia, apalagi urusan agama. Agama itu adalah mengatur agar kita menjadi tertib. Ketika di lampu merah, pas lampunya merah, ada aturannya, berhenti. Ya. Kalau kita mengatasnamakan bebas, yang penting kan saya inginnya jalan misal itu ya. Pas jalan dari sini ada yang lain, maka terjadi kegaduhan, kekacauan. Ya, sehingga ini yang perlu diluruskan, bahwasannya Islam tidak pernah mengekang kebebasan, tapi Islam itu mengatur dengan sangat rapi, di dalamnya penuh dengan hikmah, baik kebaikan untuk dunia dan juga terlebih dari itu kebaikan untuk akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.